Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap hari ku terbangun, baik ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, nyata bagiku, hidupku di dalam. Setiap hari ku terbangun, sampai ku terbaring, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, hidup tangan-Mu. Ku tahu sungguh Kau Bapakku, sahabatku, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan rai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, oh. Kebaikan-Mu Tuhan menyertai langkahku. Oh, oh. Haleluya, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu.
sembah Kau Tuhan selamanya, seumur hidupku. Ku 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 sembah Kau Tuhan selamanya, ku sembah Kau Tuhan selamanya, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Oh, terpujilah Engkau. Kasih Tuhan. Syukur pagi hari ini buat anugerah. Kembali kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Bicaralah bagi kami Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Haleluya. Ya, yang mau sharing silakan. Mana yang lain ini?
Mas Heri? Enggak. Enggak. Baik. Fakta sesungguhnya di balik pekerjaan penaklukan. Yang kedua ya. Dahulu, engkau semua selalu berusaha untuk memerintah sebagai raja. Dan di masa kini, engkau belum sepenuhnya melepaskan hal ini. Engkau masih ingin memerintah sebagai raja untuk menyangga langit dan menopang bumi. Sekarang, renungkanlah pertanyaan ini. Apakah engkau memiliki kemampuan seperti ini? Seperti itu? Bukankah engkau sama sekali tidak masuk akal? Apakah yang kau cari dan curahkan perhatian itu realistis? Engkau semua bahkan tidak memiliki kemanusiaan yang normal. Bukankah itu menyedihkan? Jadi saat ini aku hanya berbicara tentang ditaklukkan. Menjadi kesaksian, meningkatkan kualitasmu dan memasuki jalan untuk disempurnakan dan tidak berbicara tentang hal lain. Sebagian orang merasa bosan dengan kebenaran yang murni, dan ketika mereka melihat semua pembicaraan tentang kemanusiaan yang normal dan meningkatkan kualitas manusia ini, mereka enggan. Mereka yang tidak mencintai kebenaran tidak mudah disempurnakan. Asalkan engkau semua masuk saat ini dan bertindak sesuai kehendak Tuhan, selangkah demi selangkah, mungkinkah engkau disingkirkan? Setelah Tuhan melakukan begitu banyak pekerjaan di daratan Tiongkok, pekerjaan dalam skala yang sangat besar, dan setelah Dia menyampaikan begitu banyak firman, mungkinkah Tuhan menyerah di tengah jalan? Mungkinkah Dia memimpin manusia menuju jurang maut? Saudara, ketika pertanyaan ini dilontarkan oleh Musa ya kepada Tuhan, apa nanti kata orang? Ketika engkau sanggup membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi engkau tidak sanggup membawa mereka ke tanah perjanjian ketika mulai bergelimpangan mayat di padang gurun itu, saudara ya, orang-orang Israel yang tidak taat. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Tuhan. Mungkinkah Dia akan menyerah terhadapmu setelah Dia melakukan pekerjaan penaklukan atas manusia? Saudara, permasalahan manusia itu adalah tidak realistis. Ketika di dalam pikiran manusia itu, atau ya kan kepada pengikut Tuhan lah atau orang Kristen lah, perkataan pemerintah itu ditujukan kan orang Kristen memegang kebenaran itu, memerintah bersama dengan Tuhan. Pemerintah itu menopang
menjadi tiang penjuru, gitu, menjadi tiang-tiang penyangga bait suci. Bayangkan sampai sejauh itu. Nah, itu yang ada di benak daripada orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen dikatakan di sini, kita bedakan sedikit, saudara, adalah orang-orang yang menyanjung kitab suci, gitu. Sama seperti orang Yahudi menyanjung kitab nabi-nabi, gitu. Mereka menjadikan itu sebagai pegangan mereka, gitu. Jadi kalau Alkitab itu diambil dari orang Kristen, makanya mereka akan kehilangan Tuhan mereka. Kalau isi Alkitab itu tidak mengisi pikiran mereka, gitu, tidak terus mengisi perenungan mereka, maka mereka telah kehilangan Tuhan, gitu. Makanya kekristenan sekarang itu adalah bagaimana terus mengumandangkan isi Alkitab, ya. Jadi kalau mereka bisa menghafalnya, gitu, mereka bisa mengartikannya, gitu, maka mereka dianggap sebagai orang Kristen yang taat, yang bertumbuh, gitu. Ya. Nah, jadi itulah pegangannya orang Kristen. Nah, sementara Tuhan terus memimpin, gitu. Tuhan terus membawa, gitu. Membawa manusia itu kepada penyempurnaan. Jadi ketika mulai dibawa kepada peningkatan kualitas, bagaimana menjadi manusia yang normal, seperti yang dirancangkan Tuhan sebelumnya. Bahkan untuk melakukan pekerjaan ini, dia sampai datang di dunia daging. Apa yang tidak mungkin bagi manusia telah dilakukan. Permintaan manusia atau irinya manusia terhadap Tuhan itu sudah dijawab oleh Tuhan itu sendiri dengan dia menjadi daging, gitu. Iya. Sampai seperti itu. Namun memang saudara, manusia itu, sudah disebut manusia ini, pada akhirnya kan kita harus menerima kebenaran bahwa kita itu manusia, bukan Tuhan. Untuk membuat kita benar-benar menerima kebenaran ini pun tidak mudah, ya. Karena kan sudah ada semacam kebenaran yang lain di dalam pikiran manusia. Itulah pikiran yang disusupkan oleh iblis. Itulah kerusakan manusia. Apa itu, saudara? Ingin naik ke tempat di mana Tuhan ada. Ingin ada di samping kanan Tuhan. Ingin menjadi warga kerajaan sorga kelas atas. Nah, itu yang sedang dihilangkan Tuhan. Itulah proses penaklukan. Tidak mudah itu, saudara. Padahal saudara sudah benar-benar kali-kali dikatakan, dia itu untuk melakukan itu dia sampai menjadi manusia.
Itu yang rasanya tak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Ya. Nah, mungkinkah dia memimpin manusia menuju jurang maut? Saat ini yang terpenting adalah engkau semua harus tahu hakikat manusia, ya. Dan harus tahu apa yang harus kau masuki. Kalau dikatakan tadi, kalau seseorang tidak mencintai kebenaran, tidak mengasihi kebenaran, dia sulit untuk disempurnakan, sulit untuk ditaklukkan. Penaklukan adalah awal untuk penyempurnaan. Nah, sementara kata sempurna itu pun, saudara, telah disalahartikan juga gitu sama manusia. Ketika orang ingin mencapai kesempurnaan, makanya kan manusia sampai rela bertapa gitu kan. Kan dia ingin menjadi sempurna. Dia pakai jalannya sendiri. Tapi apakah mereka akan menjadi sempurna? Ya, sampai mereka itu apa ya? Kalau orang Buddha itu, saudara, sampai dia baca terus apa itu? Kitab sutra itu dilantunkan terus itu. Mereka sudah tua terus sampai nanti mereka mati. Jadi nanti juga di alam roh juga mereka seperti itu gitu. Ya. Nah, tentu kan apa yang mereka lakukan itu tentu juga ada petugas-petugas alam roh di sana gitu. Sementara orang muslim juga sampai pakai tasbih itu kan, untuk memusatkan perhatian. Jadi sampai kepada tingkat mereka itu juga menyangkali daging mereka. Sampai mereka akhirnya seperti itu. Ya. Nah, sementara orang-orang Kristen, apalagi orang karismatik gitu ya, jadi latihkan bagaimana berbahasa roh. Bahasa roh itu kan adalah bahasa yang tidak dimengerti gitu, sampai membuat otak itu berhenti berpikir kan itu kan. Tapi dulu juga kita sudah lakukan itu. Dan apakah hasilnya? Ya sampai teriak-teriak, sampai dilatih gitu. Karena mengikuti teladannya Paulus juga gitu. Karunia berbahasa lidah. Dan orang-orang Kristen yang karismatik menganggap kalau dia itu berbahasa lidah itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Tidak semua orang mendapatkan. Jadi dipertahankannya itu. Alih-alih menjadi manusia normal, malah menjadi manusia roh gitu, atau manusia yang berroh. Lalu mereka mencari kebenaran lain untuk membenarkan sikap mereka. Tidak mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu seperti ini. Gimana kalau dengan hidup kayak gini? Kira-kira layak enggak? Bukankah itu menjadi orang aneh, saudara? Apakah dulu Tuhan Yesus seperti itu? Sampai-sampai dulu sebetulnya Paulus itu juga kan menegur mereka yang berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, sampai harus disiplin, sampai dia harus mengatakan
Kalau ada orang yang bicara berbeda dari yang kuberitakan, sekalipun dia itu malaikat dari sorga, terkutuklah dia. Saking mungkin parahnya dulu orang yang berkaca kepada penglihatan dan roh itu sudah. Dia mulai melihat penyimpangan sampai seperti itu. Ya. Jadi dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saudara ya, benar-benar menghajar kita. Menghajar itu tidak seperti yang kita bayangkan dulu, saudara. Tidak. Mendisiplinkan kita pun tidak seperti yang dulu. Sampai dalam diri kita itu, kita terus mencari kebenaran. Disitulah secara perlahan Tuhan memperlihatkan dirinya. Ya, sampai dalam tahap yang terakhir ini, saudara. Taraf menaklukkan itu. Sampai dikatakan menjadi kontras. Dan harus tahu apa yang harus kau masuki. Engkau harus berbicara tentang jalan masuk ke dalam kehidupan dan perubahan watak. Bagaimana agar benar-benar ditaklukkan dan bagaimana sepenuhnya menaati Tuhan. Harus itu yang engkau masuki, bukan yang lain. Bagaimana menjadi ditaklukkan. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Itu yang harus jadi prioritasmu. Ya perkataannya. Bagaimana menjadi kesaksian terakhir bagi Tuhan. Dan bagaimana mencapai ketaatan sampai mati. Engkau harus berfokus pada hal-hal ini. Dan hal-hal yang tidak realistis atau tidak penting harus terlebih dahulu dikesampingkan dan diabaikan. Di masa kini, engkau harus menyadari bagaimana agar ditaklukkan dan bagaimana manusia berperilaku setelah mereka ditaklukkan. Ya. Engkau mungkin mengatakan, engkau telah ditaklukkan, tetapi bisakah engkau taat sampai mati? Engkau harus mampu mengikut Dia sampai akhir. Terlepas dari apakah ada prospek atau tidak. Dan engkau tidak boleh kehilangan iman kepada Tuhan dalam lingkungan apapun. Kita nggak boleh menghindar dari lingkungan yang diperhadapkan kepada kita. Tidak melarikan diri. Kita harus mampu memasuki kehidupan walaupun lingkungan tidak tidak bersahabat dengan kita. Walaupun lingkungan tidak seperti yang kita bayangkan. Apapun yang dihadapkan. Setelah ditaklukkan itu, bagaimana kita itu dikatakan bisa taat sampai mati.
itu rasanya kan, itu nanti gitu. Jangan begitu-begitu. Karena apa saudara? Kita masih punya banyak prospek gitu. Kita masih punya angan-angan masa depan kita gitu. Karena kita merasa masih banyak yang belum kita raih dalam hidup ini. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau boleh kita mulai dari kebenaran ini, mendapatkan apa, menemukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita sebetulnya adalah bagaimana kita itu bisa memasuki apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya. Taat sampai mati. Bukan taat mempertahankan Yesus adalah Tuhan. Kalau sekarang kan kalau orang mau mengajarkan tentang akhir zaman kan begitu. Nanti pedang di lehermu. Bersiap-siap, berjaga-jaga. Pilih Yesus atau dunia. Apakah engkau masih pegang iman? Nah, mereka mempertahankan itu. Padahal saudara, apakah itu yang dimaksud? Gitu? Bukankah apakah seperti itu taat sampai mati? Orang kan ketika mungkin mengetahui seperti itu gitu ya, taat sampai mati. Sementara Paulus bilang, sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, bahkan disalibkan, tapi kalau aku tidak punya kasih, semuanya sia-sia. Berarti kan taat sampai mati itu tidak seperti yang kita bayangkan. Sesederhana itu. Itu bukan. Ternyata justru setiap hari kita diperhadapkan kepada harus berani hidup. Bukan berani mati. Ya kan? Berani menjalani hidup. Berani menjalani hidup dengan mendengarkan kebenaran ini saja, saudara. Mungkin ketika dikatakan tadi, kita itu pengen cepat-cepat beralih daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan ini. Banyak yang takut. Apalagi kalau dikatakan taat sampai mati. Banyak orang mundur, mendengarkan saja tidak mau. Apalagi menjalaninya. Pengen cepat sekali keluar dari masalah. Pengen cepat sekali mencari jalan keluar. Padahal yang dikehendaki Tuhan adalah memasuki kehidupan. Di tengah setiap keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Sulit sekali, saudara. Kalau banyak orang, saudara, menyerah, saudara. Ketika berhadapan dengan yang namanya apa sih sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan? Sekian lama bertahun-tahun orang berusaha ingin mentaati Tuhan.
bahkan sudah meninggalkan pekerjaan, tidak menikah gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika diperhadapkan memasuki jalan kehidupan, selalu saja saudara, manusia itu keliru saudara. Iya. Kita dengan cepat ingin mendengarkan pemahaman-pemahaman yang lebih tinggi saudara. Iya. Padahal Tuhan sedang ingin menerangkan kepada kita pemahaman yang sederhana. Coba dari pernyataan ini saudara, dari firman ini saudara. Kira-kira ketika Tuhan mengatakan, yang Tuhan ingin engkau masuki saat ini adalah bagaimana engkau dapat ditaklukkan. Bagaimana engkau memasuki kehidupan. Ada yang lain. Banyak orang bersemangat ketika disuruh pergi kemana-mana. Semangat mereka. Paulus gak ada yang ditakuti dia. Semua diterobos. Iya. Sampai pada akhirnya dia harus mengalami ditinggalkan oleh para pengikutnya. Dia harus mengalami. Bahkan ketika dia bertengkar dengan sampai dia itu harus mengatakan, apain bawa si Markus itu? Dia itu anak mama itu. Terjadi perdebatan di antara mereka. Tapi pada akhirnya dia harus membutuhkan pelayanan Markus. Sampai ditinggalkan dia dulu. Jadi sekelas Paulus juga sangat sulit ditaklukkan. Kalau kita lihat dari luar, dia adalah seorang yang sangat mentaati Tuhan. Kalau kita lihat dari luar. Iya. Tapi kalau tidak ada kebenaran ini, kita tidak akan tahu motivasinya dia. Motivasi inilah yang sedang disingkirkan Tuhan dari kita. Karena kan mau tidak mau kalau kita baca Alkitab, baca kitab Perjanjian Baru, mau tidak mau kan kita itu kan menjadikan kata-kata di dalam Alkitab itu sebagai firman Tuhan kan. Kan itu artinya kan ketika kita baca ya. Kan kita mempercayai. Kalau tidak ada kebenaran yang sekarang, kita tidak bisa melihat bagaimana Paulus itu sebagai antikris. Tidak bisa. Bahkan kita gak bisa melihat diri kita sebagai antikris. Kita yang dengan buta mengatakan semua perkataan dia adalah firman Tuhan. Ya kan? Karena sudah masuk di sana. Nasihat-nasihat dia. Padahal nasihat itu tentu dari manusia. Bukan dari Tuhan. Gitu kan? Tapi karena itu sudah masuk dalam Alkitab. Dan Alkitab itu dikatakan kitab suci. Maka jadilah seperti itu. Jadi ketika ada firman yang baru ini, maka sulit bagi manusia atau orang Kristen untuk bisa mendengarkan perkataan Tuhan yang benar. Nah
itu sebetulnya yang membuat kita itu sulit juga untuk fokus memasuki kehidupan. Ada banyak hal yang harus di-setel dalam pikiran kita. Dan tidak mudah. Jangan bilang itu mudah. Pada kenyataannya, saudara, kerusakan kita sudah cukup parah. Kalau sekedar melihat kerusakan dari sekedar melakukan dosa apa gitu ya, itu gampang kelihatan. Gampang. Tapi akarnya kita tidak tahu. Apa penyebabnya? Kalau menyelesaikan masalah ketidaktaatan kita, menyelesaikan masalah pelanggaran kita, tidak berbuat ini, tidak berbuat itu, maka jadilah orang Buddha. Mereka sampai bertapa, tidak melakukan apa-apa. Mereka mendisiplinkan pikiran mereka. Tapi tetap mereka kan masih punya motivasi. Ingin menjadi kudus kan motivasi, keinginan. Dan itu keinginan dari mereka. Ingin mencapai kehidupan tertinggi. Makanya mereka menjadi rahib. Iya. Tapi apakah seperti itu caranya? Kalau bisa seperti itu, tentu Tuhan gak perlu datang di dalam daging. Gitu kan? Apalagi Tuhan datang kepada orang berdosa. Akhirnya, gak perlu dia. Apalagi kedatangan yang kedua, dia menjejakkan kakinya di tempat yang paling kotor seluruh dunia. Kesitulah dia datang. Pada akhirnya, coba kalian, engkau harus mencapai dua aspek kesaksian. Kesaksian Ayub, ketaatan sampai mati, dan kesaksian Petrus, kasih yang tertinggi kepada Tuhan. Coba lihat itu dua sisi itu. Dua orang. Sama-sama saudara, sebetulnya mereka ini juga mencapai keberhasilan yang menurut dunia mereka berhasil juga. Ya kan? Bagaimana Ayub awalnya juga menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi dia benar-benar bisa menjaga kesaksian. Dia taat sampai mati. Petrus, dia juga mencapai. Bayangkan sampai orang jual harta mereka, uangnya ditaruh di bawah kakinya dia. Tinggi sekali posisinya pada waktu itu. Dia sudah mencapai bagaimana menjadi seorang rasul yang terkenal. Sangat tinggi posisi. Tapi di akhir hidupnya, dia benar-benar karena cintanya lah dia taat sampai mati. Bukan karena ingin mendapatkan mahkota kehidupan, bukan.
Dia hanya ingin mengasihi Tuhan. Itu aja, gak ada yang lain. Dia gak menginginkan tempat yang tertinggi lagi seperti dulu yang pernah dia perdebatkan dengan murid yang lain. Ya. Dia benar-benar hanya ingin mengasihi Tuhan. Ada lagi. 7 tahun sisa hidup. Gak lagi dia pikirkan bagaimana harus menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh para hamba Tuhan sekarang. Berjuang. Ingin menjadikan semua orang datang kepada Tuhan. Sambil mereka mendirikan kerajaan mereka. Iya. Dan akhirnya saudara, mereka juga pada akhirnya memukul-mukuli. Ya kan? Tuhan belum datang. Jadi mereka bebas gitu. Mereka menjadi tuan atas domba-domba mereka. Mereka peras gitu. Mereka bodoh-bodohi. Ya kan? Mereka tipu. Mereka mengucapkan kata-kata firman Tuhan. Sementara mereka tidak melakukan firman Tuhan. Dan mereka tetap disanjung. Karena mereka pintar menipu. Semakin mereka mengetahui kebenaran, semakin pintar. Semakin mereka mengetahui isi Alkitab, semakin pintar mereka menipu. Di satu sisi, engkau harus seperti Ayub. Dia kehilangan semua harta benda dan sekujur tubuhnya ditimpa rasa sakit. Kendati demikian, dia tidak meninggalkan nama Yahweh. Ini adalah kesaksian Ayub. Petrus mampu mengasihi Tuhan sampai mati. Ketika dia disalib dan menghadapi kematiannya, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak memikirkan prospeknya sendiri atau mengejar harapan yang indah atau pikiran yang muluk-muluk. Dan dia hanya berusaha untuk mengasihi Tuhan dan menaati semua pengaturan Tuhan. Tidak mudah saudara memasuki kehidupan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sangat sulit sekali. Iya. Kadang-kadang mendengar ini saudara, kita pasti rasanya lemas. Kalau kehilangan semua harta, itu yang kita kumpulin. Ya kan? Disimpan-simpan, dihemat-hemat, ya kan? Padahal saudara, ketika mati, apa bisa dibawa? Jadi, kita paling tidak bisa ketika orang menganggap kita rendah. Ya kan? Iya. Apalagi setelah kehilangan semuanya harus mengalami sakit di sekujur tubuhnya. Gitu. Sudah kehilangan semuanya, bahkan keluarganya meninggalkan dia, istrinya mengatakan kutukilah Tuhan. Bagaimana dia bisa memiliki hati? Ketika datang itu kepada kita, saudara, keadaan itu, mikirkannya aja kita takut, saudara.
Jangankan menghadapi, memikirkannya aja kita mati. Saudara, ketika kita menceritakan keadaan kita, ada orang, maka orang mau mendengarkan kita, tapi ketika kita mulai menyampaikan firman Tuhan yang sesungguhnya, kita aja saudara bisa mengatakan itu, mengatakan firman Tuhan itu pada saat kita menyangkali diri kita. Apa artinya kita menyangkali diri kita? Waduh, mana bisa kita mengucapkan perkataan itu? Oh, kita aja gak bisa menyangkali diri kita kok. Ya kan? Kalau langsung mati mah enak gitu. Iya. Tidak. Tapi apakah begitu kita mati sudah selesai? Yang di samping kanannya Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus katanya. Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai? Ketika coba di Firdaus itu saudara, oke, dia bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu saudara, dia diajak tur sama Tuhan. Setelah itu kan, mana mungkin saudara, dia itu berhenti sampai di situ. Mana mungkin. Tuhan saja turun menjadi manusia. Dan dia harus merasakan kembali. Kan itu kan artinya Tuhan menjadi manusia kan? Ya enggak? Bukankah dia mendampingi kita ketika kita harus menghadapi semuanya ini? Ketika kita mendengarkan firman ini, bukankah Tuhan mendampingi kita di samping kita? Ketika kita mendengarkan ini, kan dia menunggu respon kita. Dia benar-benar di samping kita. Ketika saya mengatakan semua ini, apakah dia tidak tahu apa yang saya pikirkan? Apakah dia tidak tahu mungkin saya takut untuk mengucapkannya? Apakah dia tidak tahu ketakutan saya? Kekhawatiran saya? Kan terbuka dengan jelas. Ya. Menjawab satu telepon aja. Ya. Begitu ada telepon asing. Karena ada yang harus dibayar. 1 hari aja. 1 telepon aja. Itu sudah gimana? Ya. Dulu sampai ketika dulu masih tinggal dulu di Batam Center. Ketika datang aja, mobil hitam aja dia takut. Kalau dipikir-pikir, kenapa mesti takut? Tapi itulah keadaan kita. Setelah kita menjalani selanjutnya, lalu kita punya tempat ini. Wah, kita bersemangat. Di Maroko. Ya. Tapi dulu pun saya pikir, memang kalau di Maroko sudah gimana sih? Hanya kita dapat tempat ini sekian waktu. Kita lewat 2 tahun dulu. Kutukannya 2 tahun. Sekarang pun udah lewat. Sudah 4 tahun. Ya. Ketika kita gak bisa bayar lagi. Tuh.
sudah berkecamuk dalam pikiran kita. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Gimana kita begini aja? Sudah datang pikiran itu semua. Tapi walaupun kita punya tempat di mana kita harus bayar gitu, kan kita harus menghadapi jalan ini. Kan sudah banyak sekali ketakutan-ketakutan yang menghantui pikiran kita kan. Makan nggak selera, ya kan? Iya. Apalagi kalau kita pikirkan masa depan anak-anak kita. Iya. Entah kenapa dari mana pikiran itu. Apakah Tuhan tidak tahu semua itu? Tuhan di samping kita, bahkan bukan di samping kita lagi. Sedekat apakah Tuhan dengan kita? Dia telah memasuki daging kita. Dia tahu semua. Tak ada yang bisa kita sembunyikan dari Dia. Dia tunggu respon kita. Apakah respon kita itu, Tuhan, lepaskanlah kami dari masalah ini. Dia tahu semua. Iya. Ketika kemarin gengsetnya tiba-tiba rusak. Ya. Kayaknya semua jadi nih. Wah, berarti nggak guna lagi dong semua AC. Iya kan? Kalau lihat dari tiba-tiba rusaknya itu, waktu di ini kayaknya udah jebol. Ya. Pikiran kita kemana-mana. Untuk bongkar aja nggak berani, untuk lihat aja nggak berani. Iya, serapuh itu kita. Serapuh itu saya. Jadi saudara, ketika mengatakan firman ini bukan berarti saudara, ketika kita mendengarkan kebenaran ini, bukan berarti kita gampang untuk mencapai. Dan memang gak bisa kita capai. Gak ada orang yang bisa percaya diri bisa mencapai itu. Jadi kalau kita berani mempersekutukan ini, kalau saya berani mempersekutukan ini, bukan karena saya sudah mencapai satu kehidupan tertentu. Dengan terang benderang hati saya di hadapan Tuhan. Ketakutan saya, kekhawatiran saya akan masa depan saya, masa depan anak-anak saya, masa depan kita semua. Kita tidak tahu, saudara. Memang kita harus tidak tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Memang kita tidak tahu bagaimana caranya. Itulah proses penaklukan. Jadi ketika saya mengatakan sesuatu, jangan beranggapan, mengatakan, oh Bapak kan hamba Tuhan, sudah ini. Tuhanlah yang berbicara kepada kita melalui persekutuan firman Tuhan. Kita harus menyangkali diri kita. Kalau kita nggak menyangkali diri kita, apa diri kita? Apa yang kita sangkali? Ya ketakutan kita. Saat saya menjalani ini, ketika diperhadapkan kepada saya, apakah saya mampu? Karena mungkin. Ya. Ketika kemarin, ketika kami kerja itu, tiba-tiba jatuh. Saya nggak tahu.
Besoknya lagi tangannya terjepit, jarinya terjepit, persis di sampingnya putus itu. Saya ngelihat aja nggak berani sekarang. Kan Mas Risa. Apalagi mungkin pikirannya mungkin gimana ya? Kemana-mana kok gimana ya? Kok gak berhenti rasanya ya? Kok apalagi yang salah gitu, sampai udah kayaknya nggak tahu lagi lah, kan mau nyerah sudah. Iya. Kalau bukan karena kita sangkali diri kita membiarkan firman Tuhan. Iya. Di sini benar-benar saudara, kita itu menyadari semua itu. Kalau bukan Tuhan, nggak bisa saudara kita memasuki kehidupan. Nggak bisa. Kehidupan yang dimaksud bukan semudah yang kita bayangkan kalau kita duduk di kaki Tuhan. Enggak. Bukan itu. Ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan inilah. Iya. Ketika kita melihat saudara kita aja, ketika mengalami seperti itu, pastikan kita akan berpikir, enggak lah, pas sampai terjadi sama kayak gitu, karena aku pintar mengatur keuangan, aku gak begitu. Kan orang kadang akan ngomong kayak gitu. Iya. Dan kalau dipikir-pikir, masa sih? Rasanya dulu uang berlimpah-limpah, masa sih rumah pun gak punya, rumah liar pun gak punya. Rumah liarnya Arta udah kayak istana. Ya, tadinya pikir hanya perbaiki sengnya saja yang bocor. Semua di mana-mana harus dikasih sini bocor, di situ bocor, untuk masak pun bocor. Aduh, semua dindingnya pun waduh. Sekarang teman-temannya datang, mau lihat dulu rumahnya Boru-Dauru yang cantik. Ya. Ketika kalian bisa, ya. Saya bilang, iya, kalau punya rumah kayak gini pun tidak kayak gini bisa ya. Kemarin kami lewat dari Top 100. Terus Om Tuh tanya, itu apa itu? Rusun apa itu? Rusun PLN. Saya bisa tinggal situ bang. Saya tanya, iya betul. Dulu kami cari rusun untuk dulu teman kita yang sudah menikah. Saudara, apa ya? Ketika masih ringan ini saudara, coba saudara ini selami perkataan saya. Apakah ketika mengatakan ini saya sudah bebas dari ketakutan saya? Enggak, saudara. Kalau kami bisa menjalani kehidupan sekarang, saudara, lolos 1 bulan, puji Tuhan. Ini belum lolos juga, belum tenang juga. Karena belum terbayar. Belum lagi nanti udah mencapai mau bayar kita ruko. Gak tahu gimana. Ya, belum lagi kemarin genset. Aduh. Saya sudah pikir, ya kemana lah. Baru kita beli itunya 1 jerigen saudara, minyaknya.
Daripada kita ngantri-ngantri beli beli Pertalite, ya kan? Kita beli lah pertama, saudara. Kasihan Pak Nail, dia harus misalnya ngantri, dimarah-marahin sama orang ini. Oh, sudah berapa kali nih ngambil ini? Wah, udah kita beli pertama. Pertama pun dioplos katanya. Pas pagi-pagi itu sebelum rusak genset itu, saudara. Pak Nail bilang, kita belinya dari iya ya. Saya bilang, Pak dengar ini ada ini yang rusak-rusak mobil dia, apa itu? Iya juga sih, layak katanya. Kayaknya motor saya, karena motor dia juga sudah pakai pertama kan. Motor yang ke kebun pun sudah pakai pertama, saudara. Tiba-tiba lagi kita ibadah, bayangkan udah beli lah. Lagi kita ibadah. Udah, apa pikiran mau kecamuk? Sudah jim. Kami bongkar di rumah. Ya gitu. Sebetulnya saya takut bongkarnya. Hidupnya pun saya takut. Om Tuin yang tangannya sakit, dia yang harus narik gitu, saudara. Iya. Puji Tuhan masih hidup, saudara. Ternyata ada yang nyangkut. Jadi, ya kerusakannya kalau kita ada alatnya, kita bongkar, kita lepas yang nyangkut itu, sudah selesai kasus. Tapi itulah, saudara, perjalanan. Itulah namanya memasuki kehidupan, saudara. Iya, yang kita alami. Misalnya, ini tiba-tiba rusak handphonenya. Setelah rusak handphone saya, rusak handphonenya ini. Ya. Saya jadi satu handphone dengan istri saya. Puji Tuhan, handphone istri saya yang juga sudah second dulu belinya. Ya kan? Itu bisa dibuat 2 WA-nya. Bisa? Ini, aduh, gimana Pak? Tiba-tiba mati. Pastikan saya jalan keluar. Saya butuh handphone itu. Kita yang tahu cerita kita masing-masing, bagaimana kita mau keluar dari masalah kita kan tahu kan? Ya. Jatuh ke akhirnya kita jatuh ke pinjol kah? Menggadaikan barang kah? Ya kan? Apa saja. Bahkan mungkin ada yang tergoda untuk ikut ya peruntungan di angka-angka itu. Ya kan? Itulah keadaannya. Apakah dengan mengungkapkan itu, saya itu sedang membongkar aib seseorang? Tidak. Inilah, saudara, Tuhan. Kan saya ceritakan bagaimana permasalahan saya, ketakutan saya. Saya ceritakan sama saudara. Kan bukan saya yang menghakimi kita. Bukan. Kita pun sama-sama dihakimi. Tapi kalau saya tidak menyangkali diri saya, mungkinkah saya bisa berbicara kepada saudara? Mana bisa. Kalau saya memikirkan masalah saya, ketakutan saya, kalau saya tinggal dalam ketakutan saya, kalau saya tinggal dalam kebingungan saya, apakah saya masih berani berbicara sama saudara? Mana mungkin. Apakah kita masih bisa melanjutkan persekutuan kita ini? Mana mungkin. Gak mungkin lah. Itulah artinya, saudara. Tuhan tekun terhadap kita. Itulah artinya. Tuhan itu sendiri. Bukan saya. Bukan kita. Iya. Memasuki kehidupan ini, saudara, bukan semudah yang kita bayangkan. Tapi saudara, apapun itu, Tuhan ada di antara kita.
Dia masih mengajak kita makan sama-sama. Dia masih mengatakan kepada kita, ayo makan. Iya. Walaupun sudah ketakutan mungkin menghantui kita. Walaupun kebingungan melingkupi kita. Tapi dia masih menghibur kita. Ya. Saya senang sudah ketika mesin kita masih bisa hidup. Sudah. Iya. Kasih Tuhan. Ada semangat yang baru. Sudah. Saya cerita kepada mana Pak, kalau ya kami rencana mau cari kanan lagi. Iya. Karena dulu juga pernah ketika teman itu bilang, ketika datang ke sini, kayaknya Bapak bukan di sini. Ketika saya sandingkan, wah mulai ada ini, ada. Kalau waktu kami cari kemarin, aduh rasanya nggak ada. Saudara, walaupun menceritakan keadaan kayak gitu, saudara, Tuhan menghibur kita. Saudara. Walaupun kita tidak tahu. Ya. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Tapi ketahuilah, saudara, Tuhan setia mendampingi kita. Kita harus memuji Tuhan, saudara, untuk itu, saudara. Jangan takut. Kata-kata itu saudara menguatkan kita semua. Jangan takut. Aku yang memimpin kamu semua. Jadi saudara semua kita yang ada di sini, percayalah, Tuhan membimbing kita. Tuhan penguasa langit dan bumi menggembalakan kita semua di sini. Iya. Apapun keadaan kita, apapun ketakutan kita, mungkin kita rasanya gak punya prospek, tapi ketahuilah kata Tuhan, aku bersama-sama dengan kamu, dan aku tinggal di antara kamu. Saudara-saudara, kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh terhibur Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh bersemangat kembali menjalani hidup kami hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.